Orang-orang kafir Quraisy yang tadinya tidak berani mengganggu Rasulullah, ini mereka mulai bangkit kembali, mengintimidasi, mengejek, menghina. Akhirnya Rasulullah pergi ke negeri Taif. Di kota Taif pun Rasulullah tidak disambut dengan hangat, tapi disambingi dengan batu, dilempari sampai berlumuran darah mengalir dari kakinya membasahi bumi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Assalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in, sayyidil mursalin, habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh pengajian Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saat ini Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan dan kemauan untuk mewujudkan niat kita, menggerakkan hati nurani kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk hadir bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang penuh dengan kesalahan, bergelimang dengan dosa. Terdapat di dalam Al-Quran surat ke-17 ayat 1. Surat Al-Isra juz 15 yang sebelumnya didahului oleh surat An-Nahl surat ke-16 juz 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung surat tersebut, ayat yang ke-128. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu adalah para muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan tokoh kebaikan itu ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa akhir daripada surat An-Nahl ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi masa-masa sulit terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Allah membentengi jiwa baginda Rasul bahwa Allah selalu bersama-sama dengan orang yang muhsin. Betul bahwa peristiwa-peristiwa yang menyedihkan terjadi terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang silih berganti. Mulai dari wafatnya istri tercinta, istri tercayang dan mencintai serta menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunda Sayyidah Siti Khadijah. Kita tahu Siti Khadijah istri yang sangat setia kepada Rasulullah di saat senang dan susah. Selalu membackup perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulus dan ikhlas, siap berkorban jiwa dan raga serta seluruh hartanya diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. 2/3 dari kekayaan yang ada di Mekah itu adalah milik baginda, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Seluruhnya 100% diberikan, dihibahkan, diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Totalitas yang dimilikinya, sampai-sampai beliau berkata, "Ya Rasulullah, seandainya hartaku ini sudah habis semua, kemudian aku sudah terkubur di perut bumi, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan berjuang menegakkan agama Allah beserta dengan para sahabat-sahabat, melewati sebuah parit, melewati lautan, jadikan aku rakitnya, menyeberangi parit. Tidak ada jembatan, tidak ada kayu untuk menyeberang parit tersebut. Gali kuburanku dan jadikan tulang belulangku sebagai jembatan untuk menyeberangi parit itu dalam rangka dakwah dan berjuang untuk agama." Habis semuanya. Sampai-sampai begitu akhir hayatnya itu untuk memiliki kain kafan saja tidak ada. Kain kafan yang untuk membalut mayat daripada Siti Khadijah itu sampai tidak ada, saking habisnya itu harta. Di akhir hayatnya hanya sedikit permintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku mohon maaf kalau aku ini sebagai istri yang tidak berbakti kepadamu." "Oh tidak ya Khadijah, engkau sudah berbakti, engkau sudah total.
dan engkau sudah membackup perjuanganku. Sulit rasanya aku untuk mendapatkan pengganti yang sepadan dengan, apalagi melebihi kualitasnya dari itu. Kemudian setelah itu beliau memanggil anaknya bernama Siti Fatimah. Wahai anakku, sepertinya ajalku hampir datang. Ada satu permintaan, tolong sampaikan kepada ayahmu. Rasanya mulut ini tidak bisa untuk berkata. Aku takut, aku malu meminta sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah akhirnya menjawab, apa yang engkau pinta? Apa yang engkau inginkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku hanya pinta sorban yang biasa digunakan untuk menerima wahyu itu, aku pinta akan aku jadikan sebagai kain kafanku, karena aku sangat takut terhadap azab kubur. Sekelas Siti Khadijah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengabdikan diri secara total untuk Allah dan Rasulnya, masih takut dengan azab kubur. Dengan satu harapan, sorban yang membalut dirinya dapat membentengi dirinya dari siksa kubur. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu. Jibril datang kepadanya dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Dan Rasulullah sampaikan, wahai istriku, ada salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa surga sudah menantimu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa 5 helai kain kafan. 5 helai kain kafan itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, untuk siapa ya Jibril kain kafan sebanyak ini? Kain kafan yang pertama adalah untukmu. Kain kafan yang kedua adalah untuk istrimu Siti Khadijah. Kain kafan yang ketiga untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keponakanmu dan juga mantu. Kain kafan yang keempat adalah untuk Siti Fatimah. Dan kain kafan yang kelima untuk Sayyidina Hasan, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu malaikat Jibril tunduk menangis. Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasul? Kenapa engkau menangis ya Jibril? Lalu mana kain kafan yang satu lagi untuk cucuku yang kedua, yaitu Sayyidina Husain? Jibril berkata, cucumu yang kedua dia akan dipenggal dan dia akan mati syahid, tidak membutuhkan kain kafan. Ini saudara-saudara sekilas. Pada bulan Rajab, peristiwa Isra di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung dengan duka dengan wafatnya Siti Khadijah, istri yang tercinta yang selalu mendampingi dan mendukung perjuangannya. Kesedihan yang kedua, pamannya yang bernama Abu Talib yang begitu dengan ketokohan dan pengaruhnya membackup perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang berani mengganggu dakwah Rasulullah. Siapa saja yang berani mengganggu dakwah Rasulullah, maka akan berhadapan dengan Abu Talib. Sehingga selama Abu Talib itu ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam bimbingan dan juga dukungannya. Paman yang tercinta ini akhirnya juga meninggal dunia. Padahal Abu Talib adalah sangat menyayangi keponakannya, sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih sayang dan lebih cinta terhadap anak kandungnya sendiri. Kesedihan yang memuncak dan kelima, Rasulullah meneteskan air mata.
Ada dua hal yang membuat Rasulullah menangis. Yang pertama, Rasulullah merasakan kehilangan orang yang dicintainya, yang mendukung perjuangannya. Yang kedua, sampai hembusan napas yang terakhir, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking suasana sedih yang luar biasa, turunlah Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang paling engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Dengan meninggalnya dua tokoh yang berpengaruh ini, di mana Rasulullah mendapatkan satu kesulitan di tengah-tengah kesedihan. Orang-orang kafir Quraisy yang tadinya tidak berani mengganggu Rasulullah, ini mereka mulai bangkit kembali, mengintimidasi, mengejek, menghina. Akhirnya Rasulullah pergi ke negeri Taif untuk berdakwah, karena dakwah di kota Mekah sudah sulit lagi dia bergerak. Akhirnya di kota Taif pun Rasulullah tidak disambut dengan hangat, tapi disambingi dengan batu, dilempari sampai berlumuran darah mengalir dari kakinya membasahi bumi Allah Subhanahu wa taala.